Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah karya Al-Alama Al-Hattab rahimahullah ta'ala. Terakhir ya, kita masih membahas tentang isim mausul, belum selesai pembahasan tentang isim mausul. Nah, pembahasan tentang isim mausul merupakan salah satu pembahasan dalam bab nakirah dan ma'rifat. Jadi kita masih dalam bab nakirah ma'rifat. Mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan bab nakirah ma'rifat, karena setelah isim mausul yang tersisa cuma ada al-mu'arraf bil adat, yaitu dengan alif lam, dan juga mudhof kepada salah satu isim ma'rifat. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa selesai. Setelah itu kita masuk ke bab inti dalam ilmu nahwu, yaitu bab marfu'atul asma, mansubatul asma, dan majruratul asma. Nah, mungkin sebelum kita mulai, atau murojaahnya nanti aja sekalian kita habiskan isim mausulnya dulu, baru kita murojaah nanti sedikit. Kemarin kita selesai membahas tentang isim mausul yang an-nas. Sebagaimana kita ketahui bersama, isim mausul itu terbagi menjadi dua, ada yang mausul an-nas, ada yang mushtarak. Nas itu artinya adalah isim mausulnya ini sudah penggunaannya itu sudah memiliki kategori tertentu. Ada penggunaan khususnya. Misalkan alladzi itu khusus digunakan untuk mufrad mudzakkar, tidak bisa untuk yang lain. Dan seterusnya. Kemudian yang mushtarak itu penggunaannya bebas. Dia bisa untuk musanna ataupun jamak, bisa juga untuk mudzakkar dan muannats. Dan di sana disebutkan ada 6 isim mausul yang mushtarak. Pertama ada man dan ma. Nah, kedua isim mausul mushtarak ini sudah kita bahas kemarin, dan sisanya ada 4, yaitu ayun, al, zu, dan za. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik. Sekarang kita masuk ke ayun. Ayun al-mausulat. Ayun al-mausulah. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ayyun al-mausulatu wal arba'atul baqiyatu tusta'malu lil aqili wa ghairihi. Bab atau pasal tentang ay yang berupa isim mausul. Nah, wal arba'atu al baqiyatu, sisa 4 isim mausul atau 4 isim mausul yang tersisa, kan tadi ada 6 yang mustarak ya. Yang mustarak kan ada 6. Man, ma, ayun, kemudian al, kemudian zu sama za. Nah, man sama ma sudah kita bahas, sisanya yang 4, yaitu ayun, zu, za, dan al. Nah, ini keempatnya ini tusta'malu lil aqili wa ghairihi. Keempat sisa isim mausul yang mustarak ini digunakan baik untuk objek yang berakal ataupun yang tidak berakal. Sekarang kita masuk ke ayun dulu. Taqulu fi ayyin, maka engkau bisa katakan dalam menggunakan ayyin atau ayun, yu'jibuni ayun qoma. Yu'jibuni ayun qoma. Nah, di sini ayun adalah isim mausul dan dia bermakna alladzi. Maka takdirnya adalah yu'jibuni alladzi qoma. Orang yang berdiri tersebut, yu'jibuni, membuatku kagum, atau membuatku heran. Nah, maka di sini ayun dia bermakna alladzi dan dia digunakan untuk mudzakkar yang mufrad. Nah, bisa atau kita ganti misalkan silah mausulnya, orangnya kita ganti yu'jibuni ayun qomat, ayun qomat. Nah, maka di sini ayun digunakan untuk mufrad muannats. Wanita yang berdiri tersebut itu yu'jibuni, telah membuatku kagum. Nah, sehingga ayun di sini bermakna allati, karena qomat ya kan mufrad muannats. Jadi ayunnya bermakna allati. Kemudian ayun qoma, 2 orang laki-laki yang berdiri itu membuatku kagum, yu'jibuni, membuatku takjub. Maka
Maka di sini ayun dia bermakna Alladzani, karena mufrad musanna mudzakkar. Kemudian ayun qomata, ayun qomu, ayun qumna, dan seterusnya sama. Ayun qomata ini untuk musanna muannats. Kemudian ayun qomu untuk mudzakkar dan jamak. Kemudian ayun qumna untuk jamak dan muannats. Jadi intinya ayun itu satu lafal, dan dia bisa digunakan baik untuk mufrad ataupun musanna ataupun jamak. Dan penulis katakan sawaun kana qaimu akilan aw hayawanan. Sama saja apakah yang berdiri tadi itu qaim, ya tadi kan ayun qoma misalkan. Nah, orang yang berdiri tersebut telah membuatku kagum. Nah, koma di sini sama saja apakah dia akilan, dia berakal, artinya dia adalah manusia, au hayawanan, ataupun yang berdiri di sini bukan manusia. Misalkan yang berdiri di situ adalah jerapah misalkan. Maka yu'jibuni ayun koma, jerapah yang berdiri itu telah membuatku kagum. Nah, ini menjadi dalil kalau ayun itu bisa digunakan untuk objek yang berakal maupun yang tidak berakal. Atau dengan kata lain, baik untuk manusia ataupun makhluk, misalkan untuk hewan, atau bisa juga untuk benda mati. Nah, sampai sini tentang ayun ada pertanyaan? I'rabnya Ustaz. Oh iya, i'rabnya. Baik. Pertama, yu'jibuni ayun qoma. Nah, di sini ayun dia kan isim mausul, dan dia i'rabnya apa di situ? Ayun. Kalau dengan dhammah, maka dia adalah Marfu. Ahsanta, maka dia adalah marfu. Marfu sebagai apa? Enggak. Dia marfu sebagai apa di sana? Mubtada Ustaz. Mubtada. Bisa terletak setelah fiil. Ya, jadi ayun di sana adalah isim mausul yang marfu dengan tanda dhammah sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Yu'jibuni. Nah, asan yang lebih adalah yu'jibu. Fa'il dari fi'il yu'jibu, telah membuatku kagum atau membuatku kagum. Maka ayun qoma dia adalah atau yu'jibu adalah fi'lun mudhari'un. Coba di i'rab yu'jibu, fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Nah, asanta mudhari yang marfu karena tidak ada litajarrudihi minan nawasib wal jawazim, karena tidak ada huruf yang membuatnya mansub atau majzum, dengan tanda marfunya adalah dhammah. Asanta. Kemudian di sana nunnya sebagai apa? Nunnya yu'jibuni, kan ada nun. Nunnya itu apa? Nun wiqayah. Nah, asanta nun wiqayah. Kemudian ya-nya? Ya-nya maf'ul bih. Maf'ul bi. Coba di i'rab, ya-nya itu apa? Ya, dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Nah, asanta. Maka ya-nya adalah ya'ul mutakallim. Ya al-mutakallim. Yaitu dhamirun muttasilun. Maka dia dhamir baris atau mustatir? Ya, baris atau mustatir? Oh, baris. Baris, sebab dia kelihatan, ya-nya kan kelihatan tuh. Maka dia dhamir yang baris dan dia muttasil karena dia bersambung dengan kalimat sebelumnya. Maka dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ul bihi untuk yu'jibu. Kemudian ayun tadi isim mausul marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian qoma. Nah, di sini qoma adalah fi'il madi, ya kan? Fi'il madi mabniun alal fathi. Dan jumlah fi'il madi ini fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Nah, jumlah fi'il madi ini yaitu qoma, dia adalah silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Sampai sini jelas atau ada yang mau ditanyakan? Qoma adalah fi'il madi. Nah, jumlah fi'il dan fa'il ini qoma, dia adalah silatul mausul la mahalla laha minal i'rab.
Dia nggak ada mahalnya di dalam i'rab karena dia silah mausul untuk ayyun. Ayyun kan isim mausul. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dan ini sama untuk ayun komat, ayun koma, ayun komata, dan seterusnya. Hanya beda di fa'il untuk komanya saja. Baik, jadi ayun dia itu mu'rab di kondisi ini. Ini disebutkan sebetulnya pendek sekali ya. Tapi sebetulnya ayun itu pembahasannya ya ada beberapa kondisi. Dia bisa mu'rab, bisa mabni. Cuma umumnya dia itu mu'rab. Jadi misalkan kita katakan kita ganti dia dalam dalam i'rab mansub misalkan. Ra'aitu ayyan koma misalkan. Maka ayyan itu mansub sebagai maf'ul untuk ra'aitu. Jadi ayun itu dia umumnya adalah mu'rab. Nah, di sini memang disebutkan cuma ringkas untuk pengenalan saja bahwasanya ayun itu adalah salah satu isim mausul yang musytarak. Nah, untuk penjelasan secara tafsil atau rinci nanti ada waktunya insyaallah. Ya tentu di kitab-kitab yang levelnya di atas mutamimah ajurumiyah. Nah, kemudian kita masuk ke isim mausul yang musytarak selanjutnya yaitu alif lam al-mausulah. Alif lam al-mausulah. Nah, sekarang kita akan masuk ke isim mausul yang musytarak selanjutnya yaitu alif lam al-mausulah. Jadi isim mausulnya berupa alif lam. Nah, ini alif lam al-mausulah, dan ini berbeda dengan alif lam yang ma'rifat. Nah, nanti akan ada pembahasannya setelah ini. Jadi ini adalah alif lam mausulah dan dia membutuhkan silah mausul. Beda dengan alif lam ahdiyah atau alif lam jinsiyah. Nah, kita lihat alif lam al-mausulah. Maka di sini penulis menyebutkan di antara isim mausul yang musytarak adalah alif lam. Dan salah satu alif lam itu banyak jenisnya, di antara jenis alif lam adalah alif lam mausulah. Nah, wa amma penulis katakan adapun alif lam al-mausulah maksudnya bukan alif lam yang berfungsi membuat ma'rifat ya. Nah, tapi di sini maksudnya alif lam mausulah. Adapun alif lam mausulah fa innaha takunu isman mausulan, maka dia menjadi isim mausul, ada syaratnya. Dengan syarat idza dakhalat ala ismil fa'ili atau ala ismil maf'uli. Kalau dia itu masuk atau menempel kepada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Jadi syarat alif lam itu adalah alif lam mausulah, dia itu harus masuk kepada isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, di sini jelas syaratnya. Nah, kenapa dia harus masuk kepada isim fa'il atau isim maf'ul, tidak bisa kepada misalkan isim jamid ataupun kepada masdar? Nah, karena isim fa'il dan isim maf'ul itu mengandung makna fi'il. Isim fa'il berarti dia menunjukkan subjek dari fi'il tersebut, orang yang melakukan fi'il tersebut. Dia mengandung makna fi'il, makna pekerjaan. Begitu juga dengan isim maf'ul. Nah, karena dia mengandung makna fi'il, maka isim fa'il dan isim maf'ul itu menyerupai jumlah, menyerupai fi'il, menyerupai jumlah fi'liyah dari sisi ini. Sehingga dia boleh sebagai silah mausul. Karena kan silah mausul itu harus berupa jumlah atau syibhul jumlah. Nah, isim fa'il dan isim maf'ul itu memiliki makna fi'il di dalamnya. Contohnya misalkan di situ ad-doribi, di situ menulis katakan kad-doribi wal madrubi. Nah, ad-dorib orang yang memukul, maka di sini ada makna fi'il, ada makna pekerjaan atau makna terjadinya suatu peristiwa, yaitu suatu kejadian pemukulan, ad-dorbun. Nah, karena dia mengandung makna fi'il, maka dia menyerupai fi'il dari sisi ini dan dia boleh dikatakan sebagai silah mausul. Sedangkan isim jamid dia tidak mengandung makna fi'il sehingga tidak bisa sebagai sebagai silah mausul. Oleh karena itu alif lam mausulah itu harus bersambung dengan isim fa'il maupun isim maf'ul. Contohnya adalah kad-doribi wal madrubi. Ad-dorib yaitu isim fa'il dan al-madrub yaitu isim maf'ul. Maka
takdir dari kedua isim fa'il dan isim maf'ul tersebut adalah hai alladzi daraba, ad-daribi adalah alladzi daraba, yaitu orang yang memukul. Sedangkan takdir untuk al-madrub adalah alladzi duriba, bina lil majhul, yaitu orang yang dipukul. Al-madrub maknanya adalah alladzi duriba, orang yang dipukul. Sampai sini bisa dipahami untuk alif lam mausulah? Tanya Ustaz. Ya, tafadhol. Nanti silah mausulnya yang mana Ustaz? Silah mausulnya adalah setelahnya, yaitu ad-darib misalkan, maka darib di situ adalah silah mausulnya. Nah, ad-darib dia adalah isim fa'il dan dia mengandung makna fi'il, yaitu alladzi daraba. Maka ad-darib di sini dia namanya juga sebetulnya beramal sebagaimana amalan fi'ilnya, ya kan? Karena isim fa'il itu bisa beramal sebagaimana amalan fi'ilnya. Artinya apa? Artinya dia bisa punya fa'il. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir di dalam ad-darib itu. Nah, fa'ilnya ini, dhamir mustatir ini adalah aid untuk silah, untuk isim mausul alif lam. Jadi dharib itu adalah silah mausulnya, sementara aidnya adalah dhamir mustatir yang ada di dalam kata dharib tersebut. Bisa dipahami kira-kira? Kalau misalnya isim fa'il dan isim maf'ul yang tidak beramalan, apakah tetap bisa Ustaz? Semua isim fa'il dan isim maf'ul itu bisa beramal dengan amalan fi'ilnya. Sependek pengetahuan saya seperti itu. Jadi isim fa'il dan isim maf'ul itu bisa beramal dengan amalan fi'ilnya, hingga dia bisa merofakkan kata setelahnya ataupun memansubkan kata setelahnya. Contohnya, misalkan ad-daribu, misalkan ja'a ad-daribu zaidan, misalkan ja'a ad-daribu zaidan. Nah, maka kita katakan zaidan di sini mansub, ya kan? Kenapa dia mansub? Karena dia maf'ul bi dari ad-daribu. Maf'ul bi dari ad-daribu, di mana ad-daribu adalah isim fa'il. Nah, maka ad-daribu di sini menyerupai jumlah fi'liyah, seakan-akan dia adalah fi'il maklum. Maka ja'ad daribu zaidan, takdirnya adalah ja'al ladzi daraba zaidan, ja'al ladzi daraba zaidan. Sehingga isim fa'il ad-daribu dia merupakan silah untuk alif lam tersebut, untuk alif lam mausulah tersebut, karena dia menyerupai fi'il. Nah, sedangkan silah mausul itu harus berupa jumlah. Ya. Kalau ja'a, kalau alif lamnya saya copot, ad-daribu, berarti kalau saya idhofahkan ke zaidnya, ja'a daribu zaidin atau daraba zaidin, pakai isim fa'il, telah datang pemukul zaid, berarti dia tetap tidak beramalan apa disebut beramalan seperti itu? Kalau seperti itu, dia secara lafal itu tidak beramal kepada zaid. Artinya dia tidak memansubkan zaid. Karena apa? Karena di sana dia sebagai mudhof dan mudhof ilaih, bukan berfungsi untuk memansubkan zaid, seakan-akan dia adalah maf'ul bi dari si dharibnya tersebut. Itu Angga. Berbeda dengan kalau kita tambahkan alif lam mausulah tadi. Maka kalau kita tambahkan alif lam mausulah, maka zaidnya bisa menjadi mansub. Harus dibaca mansub, ja'ad daribu zaidan, sebagai maf'ul bi dari isim fa'il. Nah, sekarang kita lihat contoh di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqati. Nah, maka di situ innal musaddiqina wal musaddiqati. Di situ ada, perhatikan kata al musaddiqin sama al musaddiqati.
itu adalah alif lam. Ya kan, di depannya ada alif lam. Nah, di sini alif lamnya adalah alif lam mausulah. Kenapa? Karena dia atau kata setelahnya adalah isim fa'il, musaddiqina. Dia merupakan isim fa'il. Begitu juga dengan musaddiqati. Kata setelahnya adalah isim fa'il, sehingga dia bisa kita takdirkan menjadi innal ladzina tasaddaqu wal ladzina tasaddaqna. Seperti itu. Innal ladzina tasaddaqu wal ladzina ini muannas ya, afwan. Berarti menjadi wallai tasaddaqna. Wallai tasaddaqna. Seperti itu. Karena di situ alif lamnya adalah alif lam mausulah. Dan silah mausulnya adalah musaddiqina dan musaddiqati. Kemudian contoh selanjutnya, wasaqfil marfu. Di dalam surat Tur Allah berfirman wasaqfil marfu. Nah, wal bahril masjur. Alif lam pada al masjur adalah alif lam mausulah. Karena dia bersambung dengan isim maf'ul, al marfu dan al masjur. Kalau bersambung dengan isim marfu, isim maf'ul, maksudnya kalau bersambung dengan isim maf'ul, maka dia bisa kita takdirkan sebagai maf'ul, naibul fa'il, atau fi'ilnya dibuat menjadi majhul, wasaqfi alladzi rufi'a, atau wasaqfi alladzi yurfa'u, wal bahri alladzi yusjaru, wal bahri alladzi yusjaru. Seperti itu. Itu alif lam mausulah. Berarti alif lam pada as-saqfi dan al-bahri itu alif lam mausulah, bukan? Kenapa itu merupakan alif lam mausulah? Ada as-saqfi dan al-bahri. As-saqfi dan al-bahri apakah dia isim mausul? Bukan. Alif lam mausulah? Nah, bukan karena dia tidak menyerupai wazan isim fi'il dan isim maf'ul. Isim fa'il dengan ahsanta. Maka alif lam pada as-saqfi dan al-bahri itu bukanlah alif lam mausulah. Karena apa? Karena as-saqfi dan al-bahri bukan merupakan isim fa'il maupun isim maf'ul. Sehingga dia kalau kita takdirkan bagaimana? As-saqf kan dia atap atau langit-langit. Kalau alladzi apa? Kan nggak bisa kita takdirkan. Berbeda dengan pada isim fa'il maupun isim maf'ul. Bisa kita rubah menjadi fi'il. Nah, sehingga dia bisa sebagai silah mausul. Nah, jadi itu yang membedakan apakah dia alif lam mausulah ataukah bukan. Nah, ikhwah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang alif lam mausulah? Afwan, tanya lagi Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama belajar. Berarti kalau ada isim fa'il atau maf'ul yang ada alif lamnya, bisa kita i'rab sebagai sesuai kedudukannya atau sebagai silah mausul ya Ustaz? Nah, pertanyaan yang bagus. Di sini jadi pertanyaannya apakah isim yang terletak setelah alif lam mausulah itu i'rabnya sesuai kedudukannya dalam jumlah ataukah sebagai silah mausul yang la mahalla laha minal i'rab. Misalkan kita katakan di ayat misalkan ya indikina. Nah, al-musaddiqina dia itu mansub ya kan sebagai isim inna, ataukah musaddiqina dia silah mausul la mahalla laha minal i'rab. Nah, jawabannya adalah kita i'rab dia sebagaimana kedudukannya di dalam jumlah. Maka kita katakan al-musaddiqina adalah ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Jadi dia kita i'rab sebagaimana kedudukannya di dalam jumlah. Padahal aslinya adalah alif lam mausulahnya adalah isim mausulnya adalah alif lam. Sehingga kan itu yang seharusnya kita i'rab ya kan, sebagaimana ayun, sebagaimana alladzi dan contoh-contoh sebelumnya yang telah kita bahas.
Tetapi kenapa kita pindah i'rabnya kepada al-musaddiqina? Karena alif lam tersebut itu dia menyerupai huruf fil bina dalam bentuknya. Bentuknya itu menyerupai huruf. Karena dia menyerupai huruf yang mabni, maka i'rabnya kita pindah kepada kata setelahnya. Jadi seakan-akan al-musaddiqina itu adalah seperti tarkib masjid. Ingat tarkib masjid, contohnya hadromaut. Nah, hadromaut aslinya kan hadro itu bisa kita i'rab. Cuma kita i'rabnya itu kita pindahkan ke akhir, yaitu ke al-mautnya. Nah, ini kurang lebih sama seperti itu. Karena alif lam dia itu bentuknya mirip huruf, padahal dia adalah isim. Kan isim mausul. Alif lam adalah isim. Yang mausulah ya, alif lam adalah isim. Untuk alif lam mausulah. Namun dia bentuknya mirip huruf, karena tersusun hanya dari dua kata. Bukan dua kata, berarti dua apa? Dua huruf ya? Iya. Dua huruf hijaiyah. Dia terdiri dari dua huruf hijaiyah. Sehingga kita pindahkan i'rabnya dari alif lam, yang seharusnya di alif lam itu ke kata setelahnya, yaitu musaddiqinnya. Allahu a'lam. Afwan, berarti kesimpulannya boleh dua-duanya atau gimana sih? Nggak bisa dua-duanya, tapi kesimpulannya kita i'rab sebagaimana kedudukannya di dalam jumlah. Okay. Jadi al-musaddiqina dia adalah ismu inna mansubun dan alnya tidak kita i'rab. Kemudian juga misalkan al-marfu wasaqafil marfu'i, al-marfu'i na'tun majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Seperti itu. Wallahu a'lam. Gimana? Mafhum? Terus kapan kita bisa mengikraf sebagai istilah mausul, Ustaz? Kalau itu Anda belum tahu. Kalau itu Anda belum tahu. Karena yang dijelaskan di kitab itu dia di-i'rab sebagaimana kedudukannya. Dan alasannya kenapa yang di-i'rab kata setelahnya padahal hakikatnya dia silah mausul adalah tadi. Karena al itu asbahat al-harfa min haitsul bina. Dia menyerupai huruf dari sisi huruf ma'ani, maksudnya menyerupai huruf ma'ani dari sisi bentuknya, karena hanya terdiri dari dua huruf hijaiyah. Makanya i'rabnya dipindah ke kata setelahnya. Jadi tidak pernah kita temukan al itu yang kita i'rab seperti itu. Nah, syukran Ustaz. Nah, afwan. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ini udah mulai asing ya. Jarang kita temukan isim mausul yang mustarok seperti ini. Mulai dari ayun sih mungkin agak beberapa kali lebih sering lah dibandingkan setelah ini, yaitu dzu al-mausulah. Ayun sama al-mausul itu sebetulnya sering kita jumpai. Cuman mungkin kita nggak sadar aja kalau itu adalah alif lam mausulah. Sekarang kita masuk ke yang jarang kita jumpai, karena ini adalah logo khusus untuk suatu kabilah, yaitu dzu al-mausulah. Isim mausul mustarak selanjutnya adalah dzu al-mausulah. Nah, ini berbeda dengan dzu yang merupakan bagian dari asmaus sittah. Kalau dzu yang merupakan bagian dari asmaus sittah itu bukan bermakna mausulah, tapi dia maknanya adalah sahibu. Contohnya dzu malin, maka maknanya adalah sahibu malin, pemilik harta. Sedangkan dzu mausulah itu maknanya ya kurang lebih alladzi dan kawan-kawannya. Dan kita lihat di kitab amma dzu, adapun dzu maka dia fakhassatun bilughatil thayyi, maka dia khusus untuk lughah orang-orang thayyi. Lughah untuk orang-orang thayyi itu salah satu kabilah di kitab di sini disebutkan di Yaman. Atau kabilah Arab dari Yaman, kabilah Arab dari Yaman yang asalnya dari Yaman. Nah, maka dzu hanya digunakan pada logohnya mereka saja. Dan dzu ini mustarak, bisa digunakan untuk mufrad, mudzakkar, kemudian jamak, mudzakkar, mufrad, musanna dan jamak, baik untuk mudzakkar maupun muannats. Maka ini satu kata, satu lafal untuk semuanya. Satu untuk semua. Dzu. Contohnya adalah ja'ani dzu qoma. Ja'ani dzu qoma.
telah datang kepadaku zu koma, yaitu alladzi koma, telah datang kepadaku orang yang berdiri. Maka di sana zu, nah untuk i'rabnya sendiri, zu itu menurut lughah yang masyhur di kalangan kabilah Toyi itu adalah mabni dengan tanda sukun pada wawunya, dan dia dalam satu bentuk saja, yaitu zu dipakai untuk semua menurut lughah yang masyhur di kabilah Toyi. Maka zu kalau kita i'rab adalah ja'ani zu qoma, zu ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari ja'a. Kemudian nunnya nun wiqayah, yaknya adalah dhamir muttasil fi mahalli jarin nasbin mudhaf maf'ulun bihi untuk ja'a. Nah, kemudian komanya adalah fi'il madi dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Nah, fi'il dan fa'il ini koma adalah silah mausul untuk zu la mahalla laha minal i'rab. Nah, itu i'rab untuk zu. Jadi kesimpulannya zu itu merupakan lughah khusus untuk kabilah Toyi, dan dia itu mabni dengan tanda sukun menurut lughah yang masyhur di antara mereka. Kemudian zu qomat, yaitu makna zu di sini adalah allati qomat, yaitu perempuan yang berdiri. Zu qoma yaitu alladzani qoma, zu qomata allatani qomata, zu qomu alladzina qomu, zu qumna allati qumna. Nah, satu lafaz untuk semua. Satu untuk semua. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang zu al-mausulah? Tanya lagi, Ustaz. Ya, betul. Kalau di kabilah ini gratis. Kalau di kabilah ini berarti nggak bisa jadi za dan zi, ya, Ustaz? Ya, tadi Anda katakan zu itu mabni dengan tanda sukun menurut lughah yang masyhur di antara mereka. Jadi menurut lughah yang paling masyhur, mereka itu menggunakan zu itu satu untuk semua. Artinya zu ini mabni dengan tanda sukun. Namun sebagian mereka ya tetap di dalam lingkup kabilah Toyi, itu sebagian mereka mengi'rab zu sebagaimana i'rabnya asmaul as-sittah. Jadi misalkan ja'ani zu qoma, ra'aitu za qoma, wa marartu bi zi qoma. Seperti itu ahyuda. Jadi sebetulnya ada khilaf. Cuma yang masyhur, yang terkenal itu sebagaimana yang di kitab, zu satu lafaz untuk semua. Wallahu a'lam. Ini disebutkan di Syarah Ibnu Aqil untuk Alfiyah. Beliau menyebutkan khilaf untuk zu yang mausulah ini. Lagi yang mafhum ya? Yang tadi? Syukron, Ustaz. Afwan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kita cuma menambah wawasan aja. Kalau aplikasinya mesti jarang ditemukan. Paling di syair-syair Arab untuk penggunaan zu yang mausul. Dan kita lanjutkan sekarang masuk ke isim mausul mustarak yang terakhir, yaitu za al-mausulah. Nah, sekarang kita lihat tadi ada zu, sekarang za. Nah, ini ada za al-mausulah. Isim mausul mustarak yang ke-6. Nulis mengatakan wa amma za fasyartu kauniha mausulan. Adapun za, maka syarat dia menjadi isim mausul adalah pertama, jadi ada dua syarat untuk menjadikan za sebagai isim mausul. Pertama, an yataqaddama 'alaiha, dia harus didahului oleh salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah ma al-istifhamiyah, ma yang digunakan untuk bertanya. Nahwu contohnya adalah yas'alunaka madza yunfiquna. Yas'alunaka madza yunfiquna. Mereka bertanya kepadamu madza yunfiquna, apa yang engkau infakkan. Nah, maka perhatikan kata madza. Di situ za dia didahului oleh ma istifhamiyah, apa yang kamu infakkan. Maka ma-nya untuk istifham, untuk bertanya. Nah,
Oleh karena itu, za-nya bisa kita takdirkan dia sebagai isim mausul. Bisa kita jadikan dia sebagai isim mausul, sehingga takdirnya menjadi yas'alunaka malladzi yunfiquna gitu. Jadi za-nya bisa bermakna alladzi. Yas'alunaka malladzi yunfiquna. Nah ini yang pertama, dia didahului salah satu dari dua hal. Yang pertama ma istifhamiyah. Kemudian yang kedua adalah atau man al istifhamiyah. Man yang berupa pertanyaan. Man yang digunakan untuk bertanya, yaitu siapa. Contohnya adalah man za ja'aka. Siapakah yang datang kepadamu? Maka perhatikan za-nya di sana didahului oleh man. Man istifhamiyah, siapakah? Maka za-nya ini bisa kita takdirkan menjadi alladzi. Manil ladzi ja'aka, siapakah yang datang kepadamu? Nah, ini syarat yang pertama. Za itu harus didahului oleh salah satu dari dua hal. Ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Kemudian syarat yang kedua adalah wa an la takuna za mulghatan. Kemudian yang kedua, dan za itu dia tidak boleh mulghoh. Mulghotan itu artinya tidak dianggap, mulghoh, terabaikan. Tidak boleh za-nya itu mulghoh, tidak digunakan, tidak apa ya istilahnya? Ya, mulghoh tidak digunakan, tidak dianggap sebagai kata yang terpisah. Bi'an, bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk menjadikan za itu mulghoh? Bi'an yuqaddaru tarkibuha, dengan kita mentakdirkan tarkibnya ma'ama. Artinya dengan kita mentakdirkan tarkibnya bersama ma. Artinya madza itu satu kesatuan. Madza itu satu kesatuan isim istifham. Bisa dipahami enggak yang ini? Untuk syarat yang kedua. Wa an la takuna mulghatan. Za-nya tidak boleh, itu tidak boleh diabaikan. Tidak boleh dibuang atau tidak dianggap. Jadi bentuknya adalah kita jadikan madza itu satu kata gitu. Sehingga za-nya di sini fungsinya terabaikan, fungsinya tereliminasi. Karena madza itu adalah satu kesatuan kata. Berbeda dengan madza yang pertama. Ma isim istifham, za adalah isim mausul. Contohnya kita lihat madza sona'ta. Madza sona'ta. Nah, di sini za-nya madza itu kalau kita takdirkan dia satu kesatuan isim istifham, maka di sana tidak ada maka za-nya itu mulghoh. Za-nya itu mulghoh, yaitu terabaikan. Za-nya itu batal dari isim mausul sebagai isim mausul. Sehingga madza adalah isim istifham bi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih yang muqaddam, yang di awal, yang didahulukan. Kemudian sona'ta adalah fi'ilnya. Fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya berupa ta fa'il, dhamir muttasil. Nah, idza quddirat madza isman wahidan murakkaban. Jika ditakdirkan kalau madza itu satu kata secara utuh. Satu kata secara utuh. Membedakannya sepaham ana itu terserah kita. Mau kita jadikan dia sebagai satu kata secara utuh, ataupun kita pisah dia satu persatu. Misalkan pada kata madza sona'ta itu boleh kita jadikan dia madza satu kesatuan isim istifham, maka kita kalau i'rabnya madza ismun istifham, ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Sedangkan kalau kita jadikan dia terpisah, maka kita katakan i'rabnya ma adalah ismu istifhamin. Kemudian za adalah ismun mausulun mabniun ala sukun. Begitu. Jadi terserah kita Yasir. Mau kita jadikan dia sepaket sebagai isim istifham ataupun kita pisah dia satu persatu.
wallahu a'lam. Ya, jadi intinya za yang berupa isim mausul itu punya dua syarat jika dia mau kita gunakan sebagai isim mausul. Yang pertama, dia harus didahului oleh ma istifhamiyah ataupun man istifhamiyah. Ma yang digunakan untuk bertanya atau apa, dan man yang digunakan untuk bertanya ataupun siapa. Nah, kemudian syarat yang kedua, tidak boleh za-nya itu mulgo. Tidak boleh za-nya itu kita abaikan. Artinya apa? Tidak boleh kita jadikan za-nya itu satu paket dengan ma sebagai isim mausul. Tapi harus kita pisah secara sendiri-sendiri. Nah, itu terserah kita. Mau kita jadikan dia sepaket ataupun kita jadikan dia terpisah-pisah. Begitu. Wallahu a'lam. Boleh. Awan tadi agak kurang mengerti. Kalau yang contoh digabung yang untuk madza sonata, madza kan jadi maf'ul bih. Ya, Ustaz. Iya. Muqaddam. Kalau misalkan madanya kita pisah, ma istifhamnya, idanya mausul, yang jadi maf'ul bihnya yang mana ya? Sama. Kedua-duanya juga, Ustaz. Nah, wallahu a'lam, kalau yang kita jadikan dia dia terpisah, maka ma-nya di situ. Nah, ini sama Ahwat juga ada yang bertanya tentang i'rab madza sonata jika dia dipisah ataupun dijadikan satu paket. Nah, kalau kita jadikan dia satu paket, madza itu adalah isim istifham, maka dia i'rabnya adalah fi mahali ismu istifhamin mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi untuk sonata. Sehingga takdirnya adalah ayyasyai'in sonata. Apakah yang kamu buat itu? Benda apakah yang kamu buat? Nah, sedangkan kalau kita jadikan dia terpisah, madza ma ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada. Sebagai mubtada, sedangkan za-nya sebagai ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in khobarul mubtada. Begitu bedanya. Kenapa nggak kita jadikan terus kemana maf'ul bi dari sonata? Pertanyaannya kan seperti itu. Kemana terus maf'ul bi sonata yang mana? Jawabannya wallahu a'lam, maf'ul bi dari sonata dia adalah mahdzuf. Sekaligus sebagai aid untuk isim mausulnya. Nah, di sini ini kita membicarakan madza jika kita pisah dan kita fungsikan za sebagai isim mausul, ya. Maka ma adalah mubtada. Ini mubtada. Kemudian za adalah khobarnya. Nah, kenapa dia kita jadikan khobar, tidak kita jadikan maf'ul bi? Karena silah mausul itu membutuhkan aid, ya kan? Setiap isim mausul itu membutuhkan silah mausul dan sebagai aid, yaitu domir yang kembali kepada isim mausul tersebut. Nah, kalau za-nya adalah isim mausul, maka pertanyaannya silah mausulnya mana? Sona'a. Ahsanta. Silah mausulnya adalah sonata, ya kan? Kata yang jumlah yang terletak setelah za, dia adalah silah mausulnya. Kemudian aidnya mana? Domirnya saya. Nah. Benda apa yang kamu buat? Nah, mana aidnya? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada. Nah, oleh karena itu, sonatahu ini adalah aidnya. Sekaligus sebagai maf'ul bih dari sonata. Oleh karena itu, tidak kita jadikan sonata maf'ul bihnya adalah salah satu di antara madza. Kenapa? Karena nanti dia nggak punya aid. Kalau misalkan haknya kita hapus. Nggak punya domir yang kembali kepada za. Untuk sebagai aid. Makanya kita jadikan dia domirnya adalah maf'ul bihnya adalah mahdzuf sebagai aid untuk za, kembali kepada za. Madza sonatahu, apa yang kamu perbuat, atau bukan apa yang kamu perbuat, apa yang kamu buat, misalkan benda apa yang kamu buat, maka ini aid kembali kepada za. Jadi seperti itu. Kenapa tidak kita jadikan madza itu sebagai maf'ul bih dari sonata? Karena nanti dia bisa nggak punya aid untuk isim mausul dari za. Beda halnya kalau kita
jadikan dia satu kesatuan. Misalkan seperti ini, madza sonakta. Nah, karena di sini tidak ada isim mausul, maka dia nggak butuh a'id lagi. Jadi dia nggak butuh a'id, sehingga ini bisa kita katakan sebagai maf'ul bi untuk sonakta, maf'ul bi yang muqaddam. Wallahu a'lam. Seperti itu kira-kira jawabannya. Bisa dipahami? Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas a'id. Insya Allah nanti kita akan latihan dan membedakan kenapa silah mausul itu membutuhkan suatu a'id, suatu domir yang kembali kepadanya. Nah, kita telah selesai membahas 6 isim mausul yang mushtarak. Sekarang kita akan masuk ke bagian penting dari isim mausul, yaitu silah mausul dan a'id. Di mana kedua hal ini merupakan rukun untuk isim mausul. Dia harus ada dalam isim mausul. Jadi silah mausul itu isim mausul selalu membutuhkan yang namanya silah dan membutuhkan yang namanya a'id. Baik. Sebagai pendahuluan, silah mausul adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul, di mana dia fungsinya untuk menjelaskan jumlah isim mausul tersebut. Contohnya kembali, silakan teman-teman lihat layar. Hapus sonaktanya, maka tentu di sini madza, apa yang. Nah, kan kalau sampai berhenti sampai situ kalimatnya belum jelas, belum sempurna. Apa yang perlu kita perjelas. Nah, penjelasannya dengan silah mausul. Jadi fungsi silah mausul menjelaskan si isim mausul tersebut. Apa maksudnya? Apa yang kamu berbuat gitu. Sedangkan a'id itu adalah domir yang madza sonaktahu misalkan. Nah, ini adalah a'id, domir yang kembali kepada si za. Kenapa kita butuh domir ini? Untuk mensinkronkan atau untuk mengikat antara isim mausul dengan silah mausul supaya maknanya nyambung. Sekarang perhatikan contoh berikut. Misalkan ja'al ladzi al-waladu qaimun misalkan. Ja'al ladzi al-waladu qaimun. Menurut penerawangan antum ini maknanya apa? Ja'al ladzi al-waladu qaimun. Menurut penerawangan antum maknanya apa kira-kira? Artinya Ustaz, atau ya, artinya telah datang orang-orang yang anaknya bangun Ustaz. Anaknya, nyanya itu di mana? Domirnya mana pada al-walad? Ada nggak? Nggak ada Ustaz. Jadi nyambung nggak kalimatnya? Ja'aladzil waladu qaimun. Nyambung nggak? Ini alladzi isim mausul, sedangkan al-waladu qaim adalah bedakan, dia adalah silah mausul. Alladzi adalah isim mausul. Nyambung nggak kalimatnya? Ja'aladzil waladu qaimun. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Nah, untuk menyambungkannya kita butuh yang namanya a'id. Oleh karena itu, kalau kalimatnya seperti ini, ja'alladzi waladuhu qaimun. Beda kan? Ja'alladzi waladuhu qaimun, di mana hu ini adalah a'id kembali ke alladzi. Telah datang orang yang anaknya itu berdiri. Telah datang orang yang anaknya berdiri. Jadi kita butuh yang dan nya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Beda dengan yang atas. Jadi setiap isim mausul itu butuh kepada silah, yaitu waladuhu qaimun sebagai penjelas alladzi, sebagai penjelas isim mausul, dan butuh yang namanya domir a'id untuk untuk menyambungkan antara silah mausul dengan isim mausul tersebut. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk filosofi dari silah dan a'id. Tanya Ustaz, tadi yang madza sonaktahu hunya hilang karena apa Ustaz? Aidnya? Ya, ini dihapus. Ya, ini sebetulnya dihapus itu pilihan. Mau kita hapus atau enggak. Dan kalau dari segi nahwu ya, kita boleh menyebutkannya, boleh
tidak menyebutkannya. Jadi kalau antum tanya kenapa dia hilang, ya itu mungkin yang mau bikin kalimat mau menghilangkannya. Tapi kalau dari sisi balagoh itu mungkin ada perbedaan maknanya. Dan itu anak belum belajar sampai situ. Baru mau masuk bab itu. Begitu. Berarti A itu nggak harus terlihat ya. Nah, Asanta, ayat itu harus ada, namun nggak harus disebutkan. Boleh juga dihapus. Nanti ada pembahasannya. Nah, silah mausul. Sekarang kita masuk ke silah mausul. Qala al-mu'allif wa taftakirul mausulatu kulluha. Nah, semua isim mausul itu taftakir, membutuhkan ila silatin mutaakhiratin anha, membutuhkan kepada silah yang terletak setelah isim mausul tersebut, wa aidin, juga membutuhkan aid. Jelas sampai sini? Jadi semua isim mausul, baik yang annas maupun yang mustarak, itu membutuhkan yang namanya silah yang mutaakhirah, letaknya setelah isim mausul tersebut, wa aidin, juga membutuhkan yang namanya aid, dhamir yang kembali kepada isim mausul tersebut. Jelas ya sampai sini? Nah, sekarang kita masuk ke silah terlebih dahulu. Silah mausul itu ada dua, terbagi dua jumlah. Nah, sekarang kita akan bahas yang berupa jumlah. Bagaimana kita ketahui jumlah itu ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Begitu juga silah mausul itu bisa berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, kita lihat penulis mengatakan fal jumlatu. Silah mausul yang berbentuk jumlah adalah ma tarokkaba min, yaitu jumlah yang tersusun dari pertama fi'lin wa fa'ilin, fi'il dan fa'il, atau dengan kata lain jumlah fi'liyah. Nahu contohnya adalah ja'alladzi qoma abuhu, ja'alladzi qoma abuhu. Mana silah mausulnya ini? Qoma abuhu. Nah, asanta qoma abuhu. Nah, karena qoma abuhu adalah jumlah fi'liyah, diawali dengan fi'il qoma, maka dia termasuk silah mausul yang berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, kemudian juga contohnya wa qoulihi ta'ala alhamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Segala puji bagi Allah alladzi yang telah yang benar memberikan janji yang benar kepada kita, membenarkan janjinya kepada kita. Nah, maka shadaqana wa'dah adalah silah mausul untuk alladzi. Nah, silah mausulnya ini berbentuk jumlah fi'liyah. Shadaqana wa'dah. Shadaqa fi'il madi mabni dengan tanda fathah. Baik. Gampang ya? Nah, itu jumlah fi'liyah. Atau bisa juga jumlah itu tersusun dari min mubtada'in wa khobarin. Jumlah tersusun dari mubtada dan khobar, atau dengan kata lain jumlah ismiyah. Nahu contohnya adalah ja'alladzi abuhu qaimun. Telah datang orang yang ayahnya itu berdiri. Telah datang orang yang ayahnya itu berdiri. Maka silah mausulnya adalah abuhu qaimun. Abu adalah mubtada dan qaimun adalah khobar. Nah, jumlah ismiyah ini fi mahali silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Nah, kemudian contoh dari Al-Quran wa qawlihi ta'ala alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yaitu ini surat An-Naba, yaitu tentang berita alladzi hum fihi mukhtalifun, tentang berita yang mereka di dalamnya itu mukhtalifun, berselisih. Maka isim mausulnya adalah alladzi, sedangkan silah mausulnya adalah hum fihi mukhtalifun. Hum isim domir fi mahalli raf'in mubtada, sedangkan mukhtalifun khobar mubtada, jamak mudzakkar salim. Nah, sampai sini ada pertanyaan, ikhwah? Ini ada yang bertanya, untuk ayat shadaqana wa'dahu itu aidnya ha atau fa'ilnya? Untuk ayat yang ayat alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu, dia aidnya wallahu a'lam adalah, nah kalau di
i'rab untuk mutamimah di sini disebutkan bahwasanya aidnya adalah pada sodako, bukan pada berarti aidnya adalah dhamir mustatir yang sebagai fa'il untuk sodako, bukan pada dhamir mutasil ha yang fi mahali jarin mudhof ilaihi. Maka aidnya adalah tadi dhamir mustatir takdiruhu huwa, dan dia kembali kepada alladzi. Naam. Wallahu a'lam. Mungkin nanti ana cek lagi untuk coba di i'rab Al-Qur'an untuk melihat di mana aid pada sodakona wa'da. Karena ada dua kemungkinan juga. Cuma kalau di sini di i'rab disebutkan aidnya adalah pada sodako, pada dhamir mustatir sodako. Nah, itu kita telah membahas silah mausul yang berupa jumlah. Sekarang kita akan membahas silah mausul yang berupa syibuhul jumlah. Nah, karena waktunya tinggal sedikit, mungkin Anda habiskan saja dan kita selesaikan pertemuan kita. Wasyibhul jumlati talatatu asya. Silah mausul yang berupa syibhul jumlah itu ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama adalah al-dzarfu, berupa dzaraf. Dan yang dimaksud dzaraf di sini adalah dzaraf makan saja, bukan dzaraf zaman. Jadi dzarafnya adalah dzaraf makan saja, bukan dzaraf zaman. Nahwu contohnya adalah ja'anil ladzi indaka. Ja'anil ladzi indaka. Telah datang kepadaku orang yang ada di sampingmu. Maka isim mausulnya adalah alladzi, sedangkan silah mausulnya adalah indaka, dzaraf makan. Kemudian contoh dari Al-Qur'an wa qoulihi ta'ala ma indakum yanfad. Ma indakum yanfad. Maka isim mausulnya yang mana? Yaitu berupa ma mausulah. Ma mausulah. Isim mausulnya adalah ma, kemudian jumlah setelahnya yaitu indakum adalah dzaraf yang bertindak sebagai silah mausul. Indakum adalah dzaraf yang bertindak sebagai istilah mausul. Sedangkan yanfad dia adalah fi'il mudhari fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Mubtadanya adalah isim mausul ma. Nah, ini yang pertama, yaitu berapa? Dzaraf. Kemudian yang kedua adalah watni, dia berupa al-jaru wal majruru, jar dan majrur. Nahwu contohnya adalah ja'al ladzi fid dari. Ja'al ladzi fid dari, telah datang kepadaku orang yang ada di rumah. Nah, maka isim mausulnya alladzi, kemudian silah mausulnya fid dari. Nah, contoh dari Al-Qur'an wa qoulihi ta'ala di surat Al-Insyiqaq wa alqat ma fiha, dan dia memuntahkan isi perutnya. Nah, maka di sini isim mausulnya adalah ma mausulah. Kemudian silah mausulnya adalah fiha. Isim mausul ma dia fi mahalli nasbin maf'ulun bihi untuk alqat, memuntahkan, mengeluarkan. Ma apa-apa fiha yang ada di dalamnya. Berarti ma isim mausul fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Silah mausulnya berupa jar majrur. Nah, ada catatan khusus, kalau silah mausulnya berupa dzaraf dan jar majrur, maka dia harus ada fiil yang disembunyikan. Kita lihat kata setelahnya, penjelasan penulis setelahnya. Wa yata'allaqu al-dzarfu wal jarru wal majruru idza waqa'a silatan bi fi'lin mahdzufin wujuban taqdiruhu istaqarra. Nah, dzaraf dan jar majrur itu yata'allaqu, dia berkaitan. Idza waqa'a silatan, kalau, atau saya ulang lagi, dzaraf dan jar majrur idza waqa'a silatan, jika keduanya itu bertindak sebagai silah mausul, maka dia yata'allaq, berkaitan bi fi'lin mahdzufin wujuban, dengan fi'il yang mahdzuf hukumnya wajib, dengan fi'il yang wajib dihapus takdiruhu, takdirnya adalah istaqarra. Takdirnya adalah istaqarra. Jadi pada contoh misalkan ja'al ladzi fid dari, maka takdirnya secara lengkapnya adalah ja'al dari.
atau ja'al ladzi fid dari istaqarra. Cuma istaqarra itu wajib dihapus dari kalimat. Itu adalah ketentuan khusus untuk silah mausul yang berupa dzaraf makan ataupun jar majrur. Kemudian misalkan contoh yang pada dzaraf, ja'anil ladzi indaka. Ja'anil ladzi indaka. Nah, kan tadi silah mausulnya indaka. Nah, sebetulnya indaka ini dia muta'alliq, itu terikat atau berkaitan dengan fi'il yang wajib dihapus. Maka takdir lengkapnya adalah ja'anil ladzi indaka istaqarra. Istaqarra itu artinya ada atau tetap gitu. Atau ada lah, mungkin lebih enak diartikan ada. Jadi maksudnya ja'anil ladzi indaka istaqarra. Telah datang kepadaku orang yang istaqarra, yaitu ada indaka, di sampingmu gitu. Mana? Mafhum? Kemudian silah mausul yang ketiga yang berupa syibhul jumlah adalah sifat as-shariha. Sifat shariha. Wal muradu biha, apa itu sifat shariha? Yang dimaksud dengan sifat shariha adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, jadi ada silah mausul yang ketiga yaitu berupa sifat shariha. Yang dimaksud dengan sifat shariha adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Wa takhtassu bil alifi wal lami kama taqaddama. Dan silah mausul ini yaitu sifat shariha itu khusus pada alif lam mausula kama taqaddama, sebagaimana yang telah kita bahas. Jadi ini tidak berlaku untuk isim mausul selain alif lam, tapi hanya khusus untuk alif lam mausulah saja. Nah, kita akhiri sampai sini dahulu pelajaran kita. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk menyelesaikan bab nakirah dan ma'rifat. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Ana ucapkan minta maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Kita akhiri sampai sini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.